mau berunding dengan OPM. Saya kasih tahu ya, pengalaman orang Papua dengan Kongres kedua itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, orang pengkhianat, dong mengkhianati perjuangan. Itu orang punya perencanaan yang kita putuskan tuh, memutuskan Papua merdeka waktu bulan Juni 2000, bulan Mei tahun 2000. Tapi dorang pengecut, dong putuskan cuma pelurusan sejarah. Jadi sekarang orang mati dari tahun 2000 sampai sekarang itu PDP punya tanggung jawab. PDP itu Presidium Dewan Papua. Dorang tanggung jawab orang yang mati sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti Papua merdeka. Kalau waktu itu dong putuskan Papua merdeka, sudah selesai, kita sudah merdeka pada tahun 2000. Tapi dorang pengecut semua. Ya, terus terang saya di situ saya kalah suara, jadi saya juga maunya saya bersuara untuk Papua merdeka, tapi orang yang banyak dong takut, dong bilang, Philip, kalau kita bilang Papua merdeka nanti dong bunuh orang-orang semua ini. Nah, ternyata orang-orang yang waktu itu kumpul di GOR dibandingnya yang dong bunuh sejak 2000 sampai sekarang, mana yang lebih banyak? Kamu jawab sendiri. Jadi sekarang perundingan ini antara Indonesia dan OPM itu tidak bisa perundingan dalam negeri, karena Papua waktu dipaksa masuk ke Indonesia itu Amerika, Belanda, PBB dan Indonesia, dan dorang yang tinggalkan masalah berlarut-larut sampai sekarang berdarah-darah. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah pertumpahan darah di Papua harus libatkan Amerika, PBB, Belanda, Indonesia, baru bicara dengan orang Papua supaya persoalan berdarah ini selesai. Itu baru penyelesaian damai tuntas. Jadi itu harus diingat oleh rakyat semua supaya ingat. Susi yang diambil Komnas itu begitu orang. Kamu lihat selama ini Komnas HAM ada membela kita orang. Dorang itu waktu disumpah jadi anggota Komnas HAM setia kepada NKRI. Jadi tidak bisa Komnas HAM jadi mediator. Itu omong kosong, bullshit. Dorang tuh antek-antek pemerintah, penjajah kolonial Indonesia. Jadi yang berhak jadi mediator itu hanya negara-negara yang netral, yang disetujui oleh TPNOP dan Tapolnapo dan ULMPP serta disetujui oleh Indonesia. Jadi dua belah pihak yang berunding ini setuju baru bisa mereka jadi pendengar. Kalau tidak bisa. Apalagi Komnas HAM kayak di situ sore. Jadi Komnas HAM, kamu tidak usah bicara banyak, kamu jangan sok-sokan menjadi mediator. Kamu selama ini tidak pernah perjuangkan masalah Papua dengan benar. Saya ikut sidang HAM PBB di Jenewa. Meskipun saya bukan peserta sidang, tapi saya mewakili dari LSM yang hadir dan menonton sidang. Setelah sidang LSM sedunia, tidak ada LSM Indonesia yang bicara tentang Papua merdeka, cuma bicara pelanggaran HAM. Jadi kamu juga tipu orang Papua selama ini. Saya dengan seorang teman di sana yang kami ngotot bicara tentang berani bicara tentang Papua merdeka di forum pertemuan LSM internasional di Jenewa. Jadi ini saya kasih tahu supaya orang Papua mata terbuka bahwa LSM apapun yang di Indonesia tidak pernah berani bicara Papua merdeka di forum internasional. Saya ini saksi hidup. Jadi saya berani tegaskan ini. Nah, jadi nanti sebagai penengah itu terserah mau Australia ke Papua New Guinea Papua New Guinea tidak mungkin dia nanti Indonesia bilang dia pro Papua merdeka. Ya mau negara mana, Korea ke atau yang lain yang netral. Tapi kalau saya lebih berpikir bahwa Amerika dulu yang jadi fasilitator. Ini Amerika kok fasilitator, baru Belanda duduk, itu semua duduk dan bicara tentang Papua merdeka. Itu menurut saya. Dan supaya Indonesia juga tahu bahwa saya sudah komunikasi dengan Jeffrey Pagawa, Ketua OPM,
dia katakan bahwa OPM juga sudah punya channel negara netral yang siap untuk menerima perundingan diadakan antara Indonesia dan Papua. Jadi ini tidak bisa perundingan dalam negeri, tidak, harus melibatkan pihak negara luar dan juga di negara netral. Jadi sebagaimana sejarah Papua dipaksa masuk ke Indonesia melibatkan negara Amerika, Belanda dan PBB, ini juga harus melibatkan tiga organ ini, baru kita bicara tentang masalah Papua Merdeka. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya dan para tokoh pejuang Papua sebagai jembatan dan generasi muda putra daerah Papua akan melanjutkan sampai Papua merdeka.